Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, habibakumullah, hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Al-Aqidatul Wasithiyah karya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, yang disyarah atau dijelaskan oleh Syekh Muhammad Khalil Harras rahimahullahu ta'ala. Taib. Terakhir kita sampai ke ucapan beliau Syekh rahimahullahu ta'ala, fa innal firqatan najiyata ahla sunnati wal jama'ati yu'minuna bidzalika kama yu'minuna bima akhbarallahu bih fi kitabil aziz. Sesungguhnya firqah najiyah, golongan yang selamat, yaitu ahlus sunnah wal jamaah, mereka adalah orang-orang yang mengimani seluruhnya sebagaimana mengimani apa yang telah diberitakan oleh Allah dalam Al-Quran yang mulia, tanpa mentahrif, tanpa mentaktil, tanpa mentakif, dan tanpa mentamsil. Ya, kita harus ingat kaidah ini. Di dalam menetapkan nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah, maka kita harus menetapkan seluruh apa yang telah Allah sebutkan dalam Al-Quran dan telah disebutkan oleh Rasul dalam hadisnya yang sahih, tanpa apa? Tanpa kita mentahrif. Ingat ya, mentahrif adalah merubah makna dari makna sebenarnya. Tangan diartikan dengan kenikmatan, kekuasaan misalkan. Waalaikumsalam. Tanpa kita mentaktil. Apa itu mentaktil? Meniadakan, mengosongkan, menafikan nama atau sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan tanpa kita mentakyif. Apa itu mentakyif? Mengkaifiatkan. Ketika Allah menyebutkan Allah punya tangan, Rasul menyebutkan Allah punya tangan, ya, dan kita tetapkan Allah punya tangan tanpa kita bertanya bagaimana tangannya, mengkaifiatkan. Ini tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena para sahabat pun tidak bertanya tentang itu. Kemudian tanpa mentamsil. Apa itu mentamsil? Menyerupakan. Kita menetapkan Allah punya tangan. Kata siapa ini? Kata Allah. Kata siapa ini? Kata Rasulullah. Tanpa mentamsil. Apa itu mentamsil? Menyerupakan tangannya Allah dengan tangan manusia. Tidak boleh. Ya, tentunya kita tetapkan tangan bagi Allah. Ketika ditanya bagaimana tangannya, wallahu alam. Apakah sama dengan manusia tangannya? Tentu berbeda. Ya, tentu sangat berbeda. Kemudian balhumul wasatu fi firqil ummati, bahkan mereka ahlus sunnah wal jamaah, firqatun najiyah, taib, adalah al wasatu fi firqil ummah, adalah kelompok yang wasat. Wasat ini pertengahan, ya, kelompok yang pertengahan di antara seluruh umat. Jadi ahlus sunnah wal jamaah firqatun najiyah adalah kelompok yang wasatiyah. Apa tuh wasatiyah? Kelompok yang tengah-tengah, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri, tidak berlebih-lebihan, tidak berkurang-kurangan, ya, tidak seperti berlebihannya seperti orang-orang Jabriyah di dalam masalah fi'il Allah, bahwasanya seluruh amalan ini adalah dipaksa oleh Allah. Tidak juga berkurang-kurangan seperti orang-orang Mu'tazilah Qadariyah yang mengatakan bahwasanya amalan kita ini kita yang mengamalkannya, Allah tidak tahu apa yang kita amalkan kecuali setelah terjadi amalan itu. Taib. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah firqatun najiyah, dia pertengahan di antara kelompok yang ekstrim kanan atau ekstrim kiri, atau kelompok yang ifrat dan tafrid. Apa itu ifrat? Berlebih-lebihan. Tafrid justru berkurang-kurangan, ya. Taib. Tetapi Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah wasatiyah.
Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Begitulah kami jadikan kalian sebagai umat yang wasato, umat pertengahan. Antara apa? Antara Yahudi dan Nasrani. Kita ini umat Islam ini adalah umat pertengahan antara Yahudi dan Nasrani. Yahudi mereka hulu, ya, atau mereka berilmu tapi tanpa amal. Nasara kebalikannya, mereka beramal tapi tanpa ilmu. Maka kita selaku umatnya Nabi SAW adalah berilmu dan beramal. Ya, kalau Yahudi mereka membunuh para nabi, ya, mendustakan para nabi, fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun, sebagian kalian dustakan, sebagian lagi kalian bunuh para nabi itu. Oleh siapa? Oleh orang Yahudi. Adapun Nasara justru berlebihan, ya, mereka menuhankan Nabi Isa. Adapun Ahlussunnah wal Jamaah ataupun muslimin tentunya menetapkan Nabi Muhammad SAW sebagai seorang nabi, hamba Allah dan utusannya. Maka Islam ini pertengahan di antara Yahudi dan Nasrani, dan di dalam Islam ini ada kelompok-kelompok. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan, ya, ada 73 kelompok Islam ini. Dan ada satu kelompok yang namanya Firqatun Najiyah, kelompok yang selamat atau Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, adalah kelompok yang pertengahan di antara ekstrim kanan, ekstrim kiri. Kelompok yang tidak berlebih-lebihan, tidak berkurang-kurangan, tetapi tentunya menetapkan nama dan sifat bagi Allah sesuai porsi dan dalilnya. Taib, kita menetapkan Allah Subhanahu wa taala, ya, apa namanya, nuzul, turun ke langit dunia. Kita menetapkan Allah Subhanahu wa taala tertawa. Kenapa? Karena ada dalil bahwasanya Allah tertawa. Tetapi tertawanya seperti apa? Wallahu a'lam. Dan tidak boleh diartikan dohika, tertawa ini dengan makna ridho, makna yu'ti thawab, memberikan pahala atau yang lain sebagainya. Tidak boleh, karena ini bentuk tahrif. Paham, ya? Kemudian ini kita bacakan matan dulu, ya. Fahum wasatun fi babi sifatillahi ta'ala baina ahli ta'til al-jahmiyah wa ahli tamtsil al-musyabbihah. Dan firqatun najiyah ini sudah kita bahas, kita ulang sedikit. Dan firqatun najiyah, Ahlussunnah wal Jamaah, mereka adalah orang-orang yang pertengahan di dalam masalah sifat Allah. Antara apa? Antara ahlu ta'til, kelompok yang menafikan nama dan sifat bagi Allah, seperti siapa? Jahmiyah. Jahmiyah mereka tidak mengatakan Allah Akbar, tidak mengatakan Allah Rahim, Allah Ghafur namanya, tidak mengatakan itu. Mereka menafikan nama dan sifat bagi Allah. Dan juga apa? Ahlussunnah wal Jamaah pertengahan antara Jahmiyah dan ahlu tamtsil dari kalangan musyabbihah. Musyabbihah ini mengatakan Allah punya tangan, nah tangannya kayak manusia. Ya, ketika Allah apa namanya nuzulnya turunnya seperti turunnya manusia ke langit dunia. Nah, ini musyabbihah, tidak boleh. Taib, ini sudah kita bahas, ya. Kemudian wahum wasatun fi babi af'alillahi ta'ala, dan mereka Ahlussunnah wal Jamaah pertengahan, wasatiyah di dalam masalah apa? Masalah af'alillahi ta'ala, masalah fi'il Allah Subhanahu wa ta'ala. Antara apa? Antara Qadariyah dan Jabriyah. Kalau Qadariyah tadi kita katakan apa? Mereka meyakini bahwasanya amalan kita, amalan hamba ini, hamba yang mengamalkannya, hamba yang menginginkannya tanpa campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini kata siapa? Kata Qadariyah. Jadi mereka meyakini bahwasanya Allah tidak mengetahui sesuatu itu kecuali sudah terjadi. Ini kata Qadariyah. Dan kita pertengahan, Ahlussunnah ini pertengahan antara Qadariyah dan Jabriyah. Adapun Jabriyah sebaliknya. Justru mereka mengatakan amalan-amalan bukan kita yang menghendaki, tapi siapa? Allah. Kita mabok, ya Allah berarti kita ingin kita mabok. Kita salat juga Allah ingin kita salat. Jadi seakan-akan nggak ada di dalam diri seorang manusia ini ikhtiar, pilihan, upaya berikhtiar. Padahal turunnya Nabi, turunnya Rasul, membawa Al-Quran, menjelaskan bagaimana jalan ke surga, jalan ke neraka, biar kita milih. Saya ingin ke surga nih, ini jalannya kata Rasul. Saya ingin ke neraka, ini jalannya, berarti ada jalannya. Berarti apa di sini? Ahlussunnah wal Jamaah, Firqatun Najiyah, mereka pertengahan di antara Qadariyah dan Jabriyah. Taib. Ya, ini yang baru-baru nih, ya, perhatikan. Yang baru-baru perhatikan. Karena kelas 9 sudah pada libur, kelas 9 sekarang. Jadi kelas 8 aja ya sama kelas 7.
Kemudian di dalam wa fi babi wa'idillah, dan di dalam masalah wa'idillah, ancaman-ancaman Allah, maka firqatun najiyah ini adalah bainal murji'ati wal wa'idiyah, berada di antara kelompok murji'ah wa'idiyah. Ya, murji'ah wa'idiyah ini murji'ah orang-orang yang mengakhirkan amalan, mengakhirkan definisi iman dari amal gitu ya. Maka murji'ah ini dari roja yarji'u. Roja artinya apa? Irja ini dia berharap, mengakhirkan amal. Keun we lah tobat kewe ngeskolot, keun we da Allah mah lautan hampura. Ya, dalam kondisi dia tidak takut dengan makar Allah Subhanahu wa taala. Dia mengakhir-akhirkan amal. Ini namanya roja. Dan juga apa? Antara qadariyah dan wa'idiyah. Wa'idiyah ini adalah orang yang sangat takut dengan azab Allah. Saking takutnya dengan azab Allah, maka mereka ketika melihat ada orang yang melakukan dosa besar, dikafirkan oleh mereka. Ini akan dijelaskan oleh Syekh Muhammad Khalil Harras. Kemudian wa fi babi asma'il imani waddin, dan di dalam masalah nama-nama istilah iman dan agama, maka Ahlussunnah wal Jamaah ini adalah bainal haruriyati wal mu'tazilah, berada di antara kelompok Haruriyah. Haruriyah ini adalah Khawarij yang berada di sebuah negeri namanya Haruro, ya, dan Mu'tazilah. Mu'tazilah adalah pengikutnya Wasil bin Atha, Mu'tazilah. Nanti akan jelaskan wa bainal murji'ati wal jahmiyah, dan di antara murji'ah dan jahmiyah. Ini di dalam penamaan istilah-istilah iman. Penamaan istilah-istilah iman dan agama. Kemudian wa fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bainar rawafid wal khawarij. Di dalam masalah nama-nama ataupun Ahlussunnah wal Jamaah, di dalam masalah para sahabat, ini mereka berada di pertengahan antara Rafidhah dengan Khawarij. Rafidhah jelas, ya, orang-orang yang mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Atau Rafidhah mengkafirkan Abu Bakar, Umar selain Ali bin Abi Thalib. Khawarij justru menuhankan Ali bin Abi Thalib. Adapun Ahlussunnah para sahabat, mereka pertengahan di antara ini. Menuhankan dan kemudian apa dibakar oleh Ali bin Abi Thalib, ya. Sebagian mereka dibakar oleh Ali bin Abi Thalib, kemudian ditegur oleh siapa? Ibnu Abbas, karena kata Rasulullah, la yu'adzibu binar illa rabbun nar, tidak boleh mengadab dengan api kecuali pemilik api. Jadi tidak boleh mengadab makhluk Allah dengan api. Siram diduruk gitu ya, naon engang diduruk, itu tidak boleh. Karena Rasul mengatakan la yu'adzibu binar illa rabbun nar, tidak boleh mengadab dengan api kecuali pemilik api. Itu siapa? Itu Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita baca penjelasan dari Syekh Muhammad Khalil Harras, ya, rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, tadi kita terakhir sampai adapun Ahlussunnah wal Jamaah fahum wasatun fi bab sifatillahi. Ini sudah, ya. Wa fi babi wa'idillahi bainal murji'ati wa bainal wa'idiyah. Dari sana kita mulai, ya, karena sudah kemarin kita bahas sebelumnya. Dan di dalam masalah wa'idillah, ancaman Allah, Ahlussunnah wal Jamaah berada pertengahan antara murji'ah dan wa'idiyah, dari kalangan qadariyah. Dikatakan oleh Syekh Muhammad Khalil Harras rahimahullahu taala, yakni anna ahla sunnati wal jamaati wasatun fi babil wa'id bainal mufarritin minal murji'atil ladzina qalu la yadurru mal imani dzanbun. Artinya al-sunnah wal jamaah, maka mereka pertengahan di dalam masalah ancaman-ancaman Allah antara mufarritin, orang yang berkurang-kurangan gitu ya, dari kalangan murji'ah, yang mana mereka mengatakan apa? Murji'ah mengatakan la yadurru mal imani dzanbun. Jadi dosa itu tidak akan memberikan efek madorot kepada yang namanya iman. Jadi kata mereka, imannya iblis dengan imannya malaikat itu sama, iman. Kata mereka imannya Abu Jahal dengan imannya Rasul sama, iman. Karena amalan itu dosa itu tidak berefek. Karena mereka meyakini iman itu hanya apa? Membenarkan saja.
Ya, apalagi iblis. Iblis betul-betul meyakini Allah sebagai siapa? Sebagai Tuhan, penciptanya. Bahkan iblis pernah merasakan apa? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Iblis sangat mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan pengenalan yang sangat sangat pasti. Karena pernah tinggal di surganya Allah gitu ya. Pernah merasakan kenikmatannya surga, tapi apa? Tapi tidak dikatakan iblis itu beriman. Kenapa? Karena dia tidak mengamalkan perintah Allah ketika diperintahkan sujud kepada Nabi Adam. Adapun Murji'ah mengatakan apa? Murji'ah itu mengatakan bahwasanya dosa itu tidak berefek, tidak ada pengaruh kepada definisi keimanan atau yang dimaksud dengan keimanan. Kamalatan fa'amal kufri ta'atun, sebagaimana kekufuran atau ketaatan itu tidak akan bermanfaat. Taib. Ya, sebagaimana kekufuran itu, sebagaimana ketaatan itu tidak bermanfaat bersama kekufuran. Wa za'amu annal imana mujarradu tasdiqi bil qalbi, dan mereka menyangka Murji'ah ini bahwasanya iman itu hanya membenarkan dengan hati saja, itu namanya sudah beriman. Paham ya? Jadi iman di sisi Murji'ah, iman di sisi kelompok Murji'ah adalah apa? At-tasdiqu bil qalb, membenarkan dengan hati. Jadi ketika ada seseorang dia yakin Allah sebagai penciptanya, itu kata mereka sudah dia beriman. Iblis beriman, Abu Jahal beriman. Karena Abu Jahal sangat yakin yang menciptakan mereka, yang memberikan rezeki kepada mereka siapa? Allah. Walain sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Dan apabila engkau bertanya kepada mereka, ya Muhammad, siapa yang telah menciptakan langit dan bumi, maka mereka akan menjawab Allah. Jadi orang-orang musyrikin pada zaman Rasul yakin yang menciptakan langit dan bumi, yang menghidupkan mereka, mematikan mereka siapa? Allah. Kalau menurut definisi Murji'ah, berarti orang-orang musyrikin pada zaman Rasul dikatakan beriman. Kalau definisi iman itu hanya membenarkan dengan apa? Dengan hati. Wa illam yantuk bihi, walaupun dia tidak berucap dengan keimanan. Wasumu bidzalika nisbatan ilal irja. Ya, dinamakan kelompok itu dinisbahkan kepada irja. Kenapa? Ai ta'khir. Irja itu artinya ta'khir, mengakhirkan amal. Li'annahum akharul a'mala anil iman, karena mereka mengakhirkan amalan daripada yang namanya iman. Taib. Wala syakka anal irja bihadzal makna kufrun. Dan tentunya tidak diragukan, ya, definisi irja yang tadi disebutkan ini dengan makna ini adalah kekufuran. Paham ya? Jadi ketika ada seseorang meyakini bahwasannya ketika dia meyakini Allah sebagai pencipta, ini adalah dikategorikan dia beriman, maka ini bentuk kekufuran. Kalau begitu di dunia ini tidak ada orang kafir. Tidak ada orang kafir. Sampai Fir'aun sekalipun yang mengatakan apa? Ana rabbukumul a'la. Fir'aun mengatakan saya adalah Rabb kalian yang paling tinggi, Tuhan kalian yang paling tinggi. Tetap hati kecilnya apa? Hati kecilnya Fir'aun itu meyakini bahwasanya dia diciptakan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taib. Kemudian fa innahu la budda fil imani min qaulin bil lisan wa i'tiqadi bil jinan wa amali bil arkan fa idza ikhtala wahidun minha lam yakun rajulun mu'minan. Ini penting, perhatikan definisi iman. Karena iman itu haruslah di dalam keimanan dia diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, diamalkan dengan anggota badan. Apabila salah satu darinya hilang, maka orang itu tidak dikatakan dia beriman. Orang itu tidak dikatakan dia beriman. Orang-orang munafikin, ya, dengan lisannya dia mengucapkan dia beriman. Orang munafik pada zaman Rasulullah dengan lisan dia mengucapkan apa? Dia beriman. Nashhadu, ya, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la Rasulullah. Apabila datang kepadamu yang Muhammad orang-orang munafikin, dia mengatakan kami bersaksi engkau adalah utusan, itu tidak termasuk kepada amalan. Amalan itu tidak termasuk kepada iman. Tapi di sisi lain, para ulama yang mengucapkan ini seperti Abu Hanifah dan yang lainnya meyakini bahwasanya pelaku dosa besar itu berhak mendapatkan azab nanti di akhirat. Tapi juga nanti keluarkan dari
neraka dan dimasukkan ke surga karena syafaat. Dan ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Selain syirik, selain kekufuran, maka pelakunya masih mendapatkan kemungkinan masyiah dari Allah untuk dimasukkan langsung ke surga, atau dia diadab dulu, dan ini kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah berkehendak dia langsung dimasukkan ke surga, tapi kalau Allah berkehendak dia dicuci dulu di neraka. Ya, tergantung dosa yang dia amalkan. Tetapi ujung-ujungnya nanti dia dimasukkan ke surga kalau dia bertauhid. Taib, kalau dia bertauhid. Itu Murji'ah. Wa amal wa'idiyah, adapun wa'idiyah. Jadi tadi Ahlussunnah di dalam masalah ancaman itu berada di antara Murji'ah wa'idiyah. Wa amal wa'idiyah itu adapun wa'idiyah. Siapa wa'idiyah? Fahumul qailuna bi anna Allah aqlan an yu'adzibal 'asi. Kata orang-orang wa'idiyah yang mana bahwasanya wajib bagi Allah Subhanahu wa taala secara akal, secara logika pelaku maksiat kama yajibu alaihi an yuthibal muti'a, sebagaimana wajib bagi Allah untuk memberikan pahala kepada orang yang taat. Jadi seakan-akan kewajiban. Dia maksiat berarti wajib dia harus dapat dosa, harus dapat siksaan. Ya, padahal Allah tuh maha luas ampunannya. Banyak dalil-dalil yang menunjukkan tentang berapa banyak orang-orang yang melakukan dosa, terus diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak kemudian dia harus diadab. Ya, tidak kemudian dia harus diadab. Terlebih apalagi orang tersebut orang yang tauhid. Karena tauhid itu dia bisa menghapuskan apa? Menghapuskan dosa, ya. Faman mata ala kabirati wa lam yatub minha la yajuzu indahum an yaghfirallahu lahu. Kata mereka nih wa'idiyah dari kalangan Mu'tazilah dan Khawarij. Ya. Apa kata mereka? Bahwasannya barang siapa yang mati di atas besar dan dia tidak bertaubat darinya, dari dosa besarnya, maka tidak boleh di sisi mereka Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Jadi tidak boleh Allah mengampuni mereka. Ini kata siapa? Kata wa'idiyah. Siapa saja wa'idiyah ini? Nanti yaitu Khawarij sama Mu'tazilah. Jadi ketika ada orang nih mati, lagi zina mati. Zina amalan kafir enggak? Enggak. Ya, ketika zina dia mati misalkan. Tapi dari sisi lain bertauhid, dia tidak melakukan kesyirikan kepada Allah. Maka si wa'idiyah, orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Khawarij, mereka mengatakan dijamin neraka ya mah. Ah, ini enggak boleh. Wah, pinarakaun ieu mah. Itu enggak boleh. Selama dia masih bertauhid, masih muslim, tidak keluar dari Islam. Karena amalan zina itu tidak mengeluarkan seseorang dari Islam walaupun mengurangi imannya. Walaupun mengurangi kadar keimanan, maka tidak boleh. Tetap dia apa? Tetap dia ahlul kiblat. Artinya apa? Dia orang muslim yang berdosa besar. Maka Ahlussunnah wal kini bahwasanya orang ini nanti di akhiratnya kembali kepada kehendak Allah. Kalau Allah langsung ingin mengampuni karena tauhid yang dimilikinya, bisa jadi langsung diampuni, masukkan ke surga. Tapi kalau Allah hendaki dia nanti dicuci dulu di neraka, dosa zinahnya misalkan, itu tergantung Allah, bisa jadi dia dicuci. Tapi akhir-akhirnya nanti dia dimasukkan ke surga karena syafaatnya Rasul. Ya, bahwa dan juga karena firman Allah, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Jadi dosa selain syirik itu masih ada kemungkinan besar dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dosa kesyirikan, maka ini tidak ada maaf. Tidak ada maaf bagi pelaku kesyirikan, ya. Adapun Murji'ah, orang yang berzina dia imannya sempurna kata mereka. Ini Murji'ah. Adapun orang Mu'tazilah, kata mereka orang yang berzina ini kafir. Kalau Khawarij kafir. Kalau Murji'ah ini fi manzilatin baina manzilatain. Nanti dia ada mengatakan, kita bacakan ya. Kemudian kata Syekh, wa madhabuhum batilun mukhalifun lil kitabi wa sunnah. Tentunya madhab mereka Mu'tazilah, Wa'idiyah ini, Khawarij ini
pendapat mereka, mazhab mereka batil. Kenapa? Karena menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni apa-apa yang di bawah syirik, liman yasha, bagi siapa yang dikehendaki. Jelas ya dalam ayat ini bahwasanya apapun itu, mau apa namanya, berzina, makan riba, mau apapun dosa lain syirik, yang penting maka dia di bawah kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki langsung dimasukkan ke surga, tapi kalau Allah menghendaki, Allah cuci dulu dia. Ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kalau kata maka mereka ini kafir karena melakukan dosa besar. Kalau kata Murji'ah, mereka nggak kafir, bahkan imannya sempurna kata mereka. Karena iman itu, amalan dosa itu tidak berefek kepada iman kata mereka. Karena iman itu ketika meyakini Allah sebagai pencipta, itu sudah dia beriman. Berarti ini ekstrim, ini apa namanya? Ekstrim kanan, ekstrim kiri lah gitu ya. Ini ifrat, ini tafrid gitu. Ini gulu, ini jafa namanya. Kalau gulu itu berlebih-lebihan, kalau jafa ini justru berkurang-kurangan. Maka Ahlussunnah wal Jamaah dia apa? Wasaton, pertengahan. Famadhabu Ahlussunnati wal Jamaati wasatun bainan nufatil wa'id minal Murji'ah. Maka madhabnya Ahlussunnah wal Jamaah adalah pertengahan di antara Ahlun Nufah, yaitu apa? Orang-orang yang menafikan, ya, al-wa'id, yang menafikan ancaman dari kalangan Murji'ah, seakan-akan tidak ada ancaman, tidak ada azab gitu ya, dari kalangan Murji'ah. Wa baina mujibihi minal qadariyah, dan di antara kelompok yang mengharuskan adanya azab, adanya siksaan dari kalangan kelompok qadariyah. Faman mata ala kabiratin indahum, maka barang siapa yang mati di sisi orang-orang apa namanya? Orang-orang taib. Siapa yang mati di sisi Ahlussunnah wal Jamaah, walaupun dia melakukan dosa besar, fa amruhu mufawwidun ilallah, maka urusannya dikembalikan kepada Allah. Insya'a aqabahu wa insya'a afa anhu. Apabila Allah menghendaki, Allah akan mengikobnya, menghukumnya, dan apabila Allah menghendaki, Allah bisa jadi mengampuni dia. Sebagaimana apa namanya, taib, hadis bitokoh ya, hadis kartu yang pernah kita sampaikan tentang seseorang dihadapkan kepada Allah membawa 99 kartu. Setiap kartu itu panjangnya sejauh mata memandang, panjang gitu. Kartu dibuka pertama isinya dosa maksiat, dosa maksiat. Kartu kedua dosa maksiat, dosa maksiat. Sampai 98 kartu isinya dosa dan maksiat. Dan dia merasa putus asa dari rahmat Allah. Sudah, ini mana neraka sudah. Karena dari satu kartu sampai 98 isinya dosa dan maksiat. Dan satu kartu yang terakhir dibuka ternyata tulisannya apa tulisannya? La ilaha illallah. Kemudian ditimbang oleh Allah, famalat bihinna la ilaha illallah. Ternyata satu kartu itu saking berat kalimat itu sehingga apa? Mengalahkan seluruh dosa-dosa yang besar tadi. Taib. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibna Adam, la ataitani bi qurabil ardi khotoya tsumma laqitani la tusyrik bi syai'an. Ada sudah sampai hadis ini? Hadis keberapa? Hadis ke-42. Ya ibna Adam, ya wahai anak Adam, ataitani bi qurabil ardi khotoya. Kalau seandainya kau mendatangiku, kata Allah, ya, membawa sebagai kesalahan, dosa kita datang menuju Allah, kita bawa dosa sebesar bumi. Tapi apa kata Allah? La tusyrik bi syai'an. Tetapi kalian tidak mempersekutukan aku dengan sesuatu apapun, artinya tidak berbuat syirik. Apa kata Allah? La ataituka bi qurabiha magfiratan. Aku, kata Allah, akan menemuimu membawa ampunan sebesar bumi pula. Jadi sebesar apapun selama dia tidak syirik, akan ada kemungkinan besar Allah mengampuninya. Asalkan syarat utamanya apa? Dia tidak berbuat syirik. Ya, dia tidak berbuat syirik. Banyak ya syirik ya, yang sudah kita sebutkan, syirik dalam uluhiyah, syirik dalam rububiyah, syirik dalam asma wa sifat, ada syirik al-khauf, syirik i'tiqad, syirik lafzi, dan banyak sekali ya syirik. Taib, kemudian wa idza aqabahu biha fa innahu la yakhludu khuludal kufar. Dan di sisi Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya dosa besar walaupun dia dihukum, maka Ahlussunnah wal Jamaah tidak meyakini bahwasanya pelakunya ini akan
selama-lamanya di dalam neraka sebagaimana orang kafir, tidak. Bal yakhruj minan nar, bahkan dia akan keluar dari neraka. Wa yadkhulul jannah, dan dia akan masuk. Ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Beda dengan Wa'idiyah, orang yang ekstrim gitu ya. Ekstrim ini ketika melihat pelaku dosa besar dikatakan kafir. Wah, dia mabok ya, kafir. Gebugan, paehan, wa zina ya kafir. Siksa, matikan dan lain sebagainya. Ini nggak boleh. Tetap dia muslim dia. Ya, ketika ada orang berzina terus kita hukumi dia, dimasakan gitu ya, hek mati dia. Kita kebagian dosanya membunuh dia. Nggak boleh. Karena bukan hak kita untuk membunuh dia. Kecuali kita sebagai pemimpin negara yang berhukum dengan hukum Islam dirajam gitu ya. Kita ambil dia, kita rajam, itu wajar. Tapi kalau kemudian kita ngambil dia, apalagi dimasakan gitu ya, digerebek sampai mati dia, ini nggak boleh. Nggak boleh kita main hukum sendiri, gitu ya, main hakim sendiri. Tapi harus kita laporkan. Kemudian setelahnya, wa fi babi asma'il imani wad-din bainal haruriyati wal mu'tazilah. Adapun di dalam masalah nama-nama iman dan agama, Ahlussunnah ini berada di antara Haruriyah dan Mu'tazilah. Apa itu Haruriyah? Maksudnya Khawarij. Orang yang tinggal di negeri atau tempat namanya Haruro, yang mereka membelot kepada Ali bin Abi Thalib, ya. Yang sekitar 4.000 orang keluar dari Ali bin Abi Thalib, maka dikatakan Khawarij, fantumul Khawarij. Maka kalian Khawarij, keluar dari pemimpin Ali bin Abi Thalib. Didebat oleh Ibnu Abbas, ya, maka kembalilah 2.000. 2.000-nya diperangi. Dan mereka tinggalnya di mana? Di Haruro. Ya, di Haruro. Karena apa? Karena salah satu keyakinan mereka orang Khawarij ini, karena Ali berhukum yahkumu bihukmir rijal, katanya. Ali ini telah berhukum dengan hukum manusia. Ali telah berhukum dengan hukum manusia. Tentunya di dalam apalagi Ali bin Abi Thalib sebagai seorang khalifah, gitu ya. Dibolehkan bagi seorang pemimpin untuk berhukum dengan sebuah hukum yang tentunya tidak, selama hukum itu tidak menyelisihi dalil Quran dan Sunnah, maka boleh dihukumi dengan hukum dia. Misalkan ada ta'zir namanya, ada hukum had dalam Islam. Hukum had itu adalah hukum batasan-batasan yang Allah tentukan. Mencuri potong tangan, ya. Kemudian berzina dirajam. Kemudian kalau dia berkhianat dipenggal lehernya, berkhianat terhadap negara. Kalau dia mabuk dicambuk 60, dalam riwayat 80. Ada hukum ta'zir. Hukum ta'zir ini yang di luar batasan itu, maka ini kembali kepada pemimpin. Kalau pemimpin ini dipancung saja, boleh. Ini dijilidnya, dicambuknya 1000 kali misalkan, tergantung, ya, tergantung pemimpin. Jangankan dalam masalah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu membolehkan apa? Berhukum yang diberikan hukuman itu kepada pihak manusia. Ketika terjadi perselisihan antara suami dengan istrinya, fa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Kata Ibnu Abbas kepada orang-orang Khawarij, ini lihat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa in khiftum shiqaqa bainihima, apabila kalian takut terjadi perpecahan di antara suami dan istri itu, apa kata Allah? Fab'athu hakaman min ahlihi wa hakamin min ahliha. Maka utuslah satu hakim dari kalangan pihak suami, satu hakim dari kalangan pihak istri, agar mereka banding. Allah menentukan ada hakim. Maksudnya di sini hakimnya bukan langsung berhukum kepada tapi ditunjuk oleh dari kalangan laki, hakim dari kalangan perempuan untuk berundangkan sebuah urusan kedepannya. Misalkan ini suami istri ini udah nggak bisa disatuin, sebaiknya dipisah saja. Ini nanti tergantung hakim ini yang berunding, pihak perempuannya hak pihak laki-lakinya. Ini disampaikan oleh Ibnu Abbas kepada mereka orang-orang Khawarij. Akhirnya apa? Mereka pun kembali kepada barisan Ali bin Thalib. Ya, sekitar 2.000 orang kurang lebih, dan selebihnya mereka tidak mau dan membela dan diperangi oleh Ali bin Abi Thalib.
Penjelasan dari Syekh Muhammad Khalil Harras rahimahullahu taala di dalam bab nama iman dan agama, kanatil mas'alatul asma'i wal ahkam min awwali ma waqa'a fihi niza' fil Islam baina tawaifil mukhtalifati. Jadi permasalahan hukum, nama dan hukum ini awal terjadinya perselisihan di Islam itu ketika terjadinya dua kelompok kaum muslimin yang berselisih, ya, perpolitikan dan peperangan ketika itu yang terjadi antara Ali dan Muawiyah yang dikenal dengan perang Siffin, ya, kita kenal dengan perang Siffin. Ali bin Abi Thalib setelah terbunuhnya Utsman bin Affan, semoga Allah meridainya, maka kemudian Ali tidak langsung menghukumi pembunuh Utsman. Adapun Muawiyah sebagai sepupunya Utsman bin Affan, maka Muawiyah berdalilkan dengan surat Al-Isra, ya, wa faman qutila liwali madluman faqad ja'alna liwalihi sultanan. Barang siapa yang terbunuh maka kami jadikan bagi walinya sebagai sultan, pemimpin. Maka di Muawiyah dengan ayat itu, saya ini walinya Utsman terbunuh, maka saya tidak akan ridho sampai apa? Sampai Ali ini menghukumi para pembunuhnya. Dan Utsman tidak baiat kepada Ali karena Ali tidak atau belum membunuh siapa? Pembunuhnya Utsman. Sedangkan Utsman ini anak pamannya atau sepupunya. Maka kemudian sebagian ulama ada melihat ini ijtihadnya Muawiyah. Kenapa kemudian tidak mau berbaiat kepada akhirnya apa? Terjadi perpecahan para sahabat ketika itu. Yang kemudian ini Ali bin Abi Thalib, di sini Muawiyah, di daerah apa? Suriah, daerah Syam. Ali bin Abi Thalib ke Baghdad, ke Irak, ke Kufah, daerahnya Ali bin Abi Thalib. Terjadilah apa yang terjadi, pernah terjadi perang Siffin. Ya, sampai diriwayatkan puluhan ribu yang meninggal ketika itu. Di barisan Muawiyah ada Thalhah bin Ubaidillah yang dijamin surga. Di barisan Ali bin Abi Thalib ada Ammar bin Yasir, kemudian ada Ibnu Abbas, semoga Allah meridai mereka. Dan Ammar bin Yasir ini meninggal ketika peperangan Siffin. Dan para sahabat ketika Ibnu Abbas ini Ammar bin Yasir meninggal, ingat dengan sebuah hadis yang kata Rasul, innahu sayaktuluhu fi'atul baghiyah. Ammar bin Yasir ini akan terbunuh oleh kelompok baghiyah. Akhirnya ada yang mau dengan dalil ini, ada yang mengatakan Muawiyah yang salah karena membelot kepada Ali. Ada yang mengatakan Muawiyah punya hujah dan sebagainya. Intinya ini terjadi perselisihan yang mereka ini kelompok kaum muslimin yang dua-duanya jaminan surga. Dijamin surga. Kelompok yang dijamin surga saja, ketika ada orang-orang ketiga, ada orang-orang yang ingin memecah belah kaum muslimin ketika itu, karena ini disusupkan oleh orang-orang munafik agar terjadi tersulut api kemarahan dan terpecahnya kaum muslimin, ya, sehingga kaum muslimin melemah karena berpecah belah. Maka penting untuk kita untuk menjaga ukhuwah, jangan sampai terpancing gitu ya. Jangan sampai terpancing, apalagi di zaman kita sekarang ini. Ya, perlu untuk kita menjaga ukhuwah. Jadi mulanya kata Syekh Muhammad Khalil Harras, penamaan ini terjadi pada zaman itu. Ya, wa ma yatarattabu alaihi min dhuhuril khawarij. Sehingga apa? Dari apa yang telah terjadi ini muncullah kelompok-kelompok seperti Khawarij, membela kepada Ali, seperti Rafidhah, seperti Qadariyah, ya. Dan terjadi perselisihan di antara mereka. Wal muradu bi al asma'i huna asmauddin, dan dimaksud dengan nama di sini adalah nama agama. Seperti mukmin, muslim, kafir atau fasik. Nah, ini. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah mereka pertengahan salah nama-nama agama, muslim, mukmin, kafir atau fasik. Ya. Antara apa? Antara Mu'tazilah dan Murji'ah. Antara Mu'tazilah dan maksudnya apa? Karena orang-orang Khawarij, orang-orang Mu'tazilah, mereka berpendapat bahwasannya orang yang melakukan dosa besar, gitu ya, maka mereka la yastahiqu ismul iman, tidak berhak penamaan iman pada diri mereka, kecuali dia membenarkan dengan hatinya, menetapkan dengan lisannya, dan dia mengamalkan seluruh kewajiban-kewajiban Islamnya dan meninggalkan seluruh dosa-dosa besar. Maka kata orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Khawarij, barang siapa yang melakukan dosa besar di sisi mereka, mereka tidak dinamakan seorang yang beriman. Jadi kata mereka orang yang berzina itu tidak beriman. Dalilnya apa? Kata la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min.
Tidaklah orang yang berzina ketika dia berzina dia itu beriman, berarti kafir kata mereka. Wala yashribu syarib hina yashrabuhu mu'min. Tidaklah orang yang minum minuman keras ketika dia minum dia itu beriman, berarti kafir kata mereka. Berarti yang berzina kafir, yang minum minuman keras itu kafir. Sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencela orang muslim kefasikan, membunuhnya adalah kekufuran. Membunuh orang muslim adalah kafir kata mereka. Padahal ini enggak kafir, dosa besar. Padahal ini adalah dosa besar. Tapi kalau kata Mu'tazilah, kata Wa'idiyah, Wa'idiyah ini siapa? Maksudnya Mu'tazilah, Khawarij, Harurah, ini namanya Wa'idiyah. Kelompok yang ekstrim dalam masalah ancaman Allah. Itu kafir kata mereka. Walakin hal yusama kafiran amla, tetapi mereka Mu'tazilah sama Khawarij ini berselisih. Apakah pelaku dosa besar ini dinamakan orang kafir ataukah tidak? Orang Khawarij mengatakan mereka ini kafir dan hartanya. Wah, ini padahal ini sholat ke masjid. Ini karena dia tidak berkiblat dengan kiblat saya, karena tidak berbayat dengan bayat saya, karena dia begini-begini, halal hartanya, menang di pauk, menang ditumpahkan darahnya, dia halal hartanya. Dan dia muslim, padahal dia muslim. Berbayat bukan dosa besar, maka dia kafir. Lihada kafaru aliyan, oleh karena ini mereka apa? Orang Khawarij ini mengkafirkan Ali dan Muawiyah wasihima dan para pengikut kedua. Wastahlu minhu ma yastahiluna minal kufar, dan mereka meyakini menimpa mereka apa yang telah menimpa kepada orang-orang kafir. Jadi mereka kekal dalam neraka. Ini orang Khawarij. Wa mal Mu'tazilah, tu adapun Mu'tazilah tentang orang yang melakukan dosa besar, mereka mengatakan pelaku dosa besar dia keluar dari keimanan, tetapi dia tidak masuk kepada kekufuran. Kata mereka ini orang yang melakukan dosa besar, fahuwa biminzilati bainal manzilatain. Jadi kalau kita dengar ungkapan manzilati bainal manzilatain, dia berada di dalam satu tempat, di dalam dua tempat. Dia berada di satu di dalam dua tempat gitu. Pertengahan antara dua tempat. Ini maksudnya siapa? Mu'tazilah. Jadi maksudnya apa? Pelaku dosa besar ongkoh dia teiman, oke ongkoh ente kafir cek maneh gitu ya. Wa hada ahadul usul allati qala Mu'tazil. Pendapatnya Mu'tazilah, artinya pemikiran mereka besar, maka dia tidak iman dan juga tidak kafir. Tetapi apa kata Syekh? Wa tafaqal fariqani aidan ala anna man mata ala kabiratin yatub bin fa huwa mukhalladun finnar. Tapi orang Mu'tazilah, orang Khawarij mereka bahwasanya barang siapa yang mati dalam keadaan melakukan besar, barang siapa yang mati sedang zina mati gitu ya, apalagi sudah mabuk, zinanya nang nyuri, pokoknya nama dosa WKB gitu ya, mati, kafir dia, neraka selama. Siapa? Orang Mu'tazilah, orang-orang jahat. Fa waqa'al ittifaq baina wa fi amrayn, maka telah terjadi kesepakatan di antara mereka di dalam dua perkara. Kesepakatan yang pelaku dosa besar itu adalah dinafikan iman. Jadi orang melakukan dosa besar itu dia tidak ya, kata dua-duanya nih. Dan syaratnya kata dua-duanya ini adalah pelaku dosa besar, maka mereka di neraka ini kafir, bersama orang kafir dan kekal dalam neraka. Ini kata orang Khawarij dengan kata orang Mu'tazilah. Taib. Tetapi ada perselisihan di antara mereka. Apa perselisihannya? Yang pertama penamaan kafir. Jadi ketika ada orang muslim melakukan dosa besar, berzina, kata Khawarij boleh dikatakan kafir dia, kafir, karena dia melakukan dosa besar. Tapi kalau kata orang Mu'tazilah nggak boleh dikatakan kafir. Ya, dia dikatakan nggak boleh dikatakan kafir, nggak boleh dikatakan orang beriman katanya. Adapun Murji'ah justru apa? Kebalikan dari itu. Murji'ah zina, korupsi, mabok, dia iman dia. Sempurna imannya kata Murji'ah. Justru ini beda dari ya. Kenapa kata orang Murji'ah? Mal imani ma'siyatun. Jadi bahwasanya maksiat itu tidak efek pada keimanan, tetap iman sempurna. Karena iman menurut mereka hanya ini dalam hati. Padahal iman itu harus apa? Harus diucapkan dengan, harus diyakini dengan hati, harus diamalkan, dibuktikan dengan anggota badan. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan
kemaksiatan. Ini harus diingat ya, ini definisi. Ketika kita menemukan ada orang yang mengatakan definisi iman salah satunya kurang dari salah satu itu saja, ini bisa bahaya. Kata mereka iman itu cukup dengan lisan, yang nggak perlu diyakini, nggak perlu diamalkan. Nah, ini apa bedanya dengan orang munafik yang mengatakan saya beriman, saya meyakini engkau adalah utusan Allah, tapi hatena nyungkelik, amalana tengah malken, dia munafik. Kalau kemudian ada orang yang mengatakan iman itu cukup dia meyakini dengan hati, apa bedanya dengan iblis? Ya, apa bedanya dengan Fir'aun yang meyakini bahwasanya Allah sebagai penciptanya, tetapi tatkala tidak dibuktikan dengan amalannya, tatkala tidak dilisankan dengan lisannya, saya beriman, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka dia ini kafir. Maka definisi iman harus sempurna. Diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, diamalkan dengan anggota badan. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Taib adzan ya. Kemudian wafi ashabi Rasul benar Rafidhah benal Khawarij. Adapun di dalam permasalahan sahabat-sahabat Rasulullah, Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah berada di antara orang Rafidhah, orang-orang Khawarij. Ya, nanti insyaallah kita bahas pada waktu akan datang. Rafidhah kenapa? Khawarij kenapa? Dan kita harus berada di tengah-tengah itu. Karena kita adalah Ahlussunnah wal Jamaah yang pertengahan, ummatan wasatiyah ya. Pertengahan. Tidak ekstrim, tidak berkurang-kurangan, tapi di tengah-tengah. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk malam ini karena sudah adzan ya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.